angin sore berembus pelan di kampung kecil itu. Rumah Pak Irham berdiri di sudut gang, berdinding papan yang mulai mengelupas dan berlantai tanah yang selalu lembab. Atap sengnya bocor di beberapa bagian, sehingga saat hujan turun, mereka harus menaruh ember di mana-mana. Namun yang paling terasa bukanlah dinginnya rumah itu, melainkan kosongnya dapur setiap harinya. Pak Irham, lelaki 42 tahun, bekerja sebagai buruh serabutan. Kadang ia mengangkut pasir, kadang membersihkan halaman orang, meski pulang dengan keringat bercucuran. Uang yang dibawa sering tidak cukup memberi makan istri dan 2 anaknya, Raffi dan Salwa. Di dapur hanya ada kompor minyak tua dan panci kecil yang dasarnya menghitam. Persediaan beras seringkali hanya segenggam. Hari ketika mereka bisa makan 3 kali, terasa seperti mimpi mahal. Raffi, anak sulung kelas 5 SD, sudah mengerti keadaan rumah. "Mas, kamu kok gak makan?" tanya Salwa. "Mas tadi jajan di sekolah, kenyang," jawab Raffi sambil menahan perut perih. Bu Marni hanya mengusap matanya yang merah. Ia tahu anaknya berbohong. Di rumah sebelah tinggal Bu Rara, janda muda sederhana yang bekerja menjahit. Ia bukan orang kaya, tapi hatinya selalu tertarik melihat keluarga Pak Irham. Kadang ia melihat Salwa keluar rumah dengan rambut acak-acakan dan perut kempis. Kadang ia melihat Pak Irham pulang dengan langkah berat dan pakaian penuh debu. Ia tak pernah bertanya langsung, takut menyinggung. Namun, ada satu hal yang diam-diam selalu ia lakukan. Setiap Bu Rara memasak, ia selalu menambah porsinya. Sayur bening, tempe goreng, nasi hangat, apa saja yang ia masak, ia siapkan 1 porsi ekstra. Saat maghrib menjelang, ia mengetuk pintu keluarga Pak Irham. "Bu Marni, saya masak kebanyakan. Kalau tidak dimakan mubazir, tolong dibantu habiskan ya." Padahal ia tahu persis ia memang memasak untuk mereka. Bu Marni menerima dengan senyum yang ditahan. "Terima kasih banyak, Bu." "Iya, Bu Marni, saya cuma gak mau makanan terbuang." Begitu pintu tertutup, Bu Marni memeluk piring itu. Ia tahu itu bukan sekadar makanan, itu kepedulian. Beberapa minggu terakhir, kondisi makin memburuk. Pekerjaan tak ada, persediaan beras habis, minyak goreng hanya sisa sedikit. Malam itu, rumah sunyi, perut anak-anak berbunyi, tapi mereka hanya berbaring sambil berpelukan. Pak Irham duduk menunduk. "Bapak, minta maaf. Besok Bapak cari kerja lagi, ya?" "Nggak apa-apa," jawab Bu Marni, meski matanya berkaca. Lalu, tok, tok, Bu Rara berdiri membawa rantang. "Bu Marni, saya masak sop ayam sedikit. Anak-anak mungkin suka." Bu Marni menutup mulutnya, menahan tangis. Raffi dan Salwa menatap rantang itu seolah melihat cahaya di tengah gelap. Malam itu mereka makan perlahan, seakan tak ingin rasa hangat itu cepat hilang. Namun kehidupan tidak selalu memihak orang baik. 2 hari kemudian, lampu rumah Bu Rara tidak menyala. Rumahnya gelap. "Kok rumah Bu Rara gelap ya?" tanya Pak Irham. "Biasanya beliau lembur jahitan," jawab Bu Marni. Keesokan paginya, kabar datang. Bu Rara sakit demam tinggi, tak bisa bekerja. Gang menjadi sunyi. Tidak ada aroma masakan dari dapur sebelah. Tidak ada ketukan pintu di waktu maghrib. Keluarga Pak Irham kembali pada kenyataan pahit. Malam itu, mereka hanya makan air gula dan 2 keping kerupuk yang dibagi 4. Bu Rara, kapan sembuh? Aku kangen sop ayamnya." Bu Marni tidak sanggup menjawab,
Hari-hari berikutnya tetap berat. Tidak ada yang tahu apakah Pak Irham akan mendapat pekerjaan. Tidak ada yang tahu apakah Bu Rara bisa kembali menjahit dan memasak untuk mereka. Tidak ada yang tahu apakah pertolongan lain akan datang. Yang jelas, ketika orang baik jatuh sakit, barulah terasa betapa besar arti keberadaannya. Untuk keluarga Pak Irham, masa depan masih samar. Tidak ada akhir bahagia. Belum, yang tersisa hanyalah harapan. Meski digenggam dengan tangan yang mulai melemah. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Pak Irham duduk sendirian di depan pintu rumah. Angin malam terasa menusuk, tetapi hatinya lebih dingin daripada udara. Ia menatap rumah Bu Rara yang gelap total. Wanita yang selama ini membantu keluarganya kini terbaring sakit. Harusnya aku yang nolong beliau, gumamnya lirih. Besok paginya, meski tak punya apa-apa, ia mengetuk pintu rumah Bu Rara sambil membawa air hangat di gelas. Bu Rara, ini hanya air hangat, tapi semoga sedikit membantu. Bu Rara tersenyum lemah dari tempat tidurnya. Terima kasih Pak, saya cuma kecapekan. Nanti juga sembuh. Walau kecil, bantuan itu membuat Pak Irham merasakan kembali sesuatu yang lama hilang. Harga diri sebagai manusia yang berdaya. Hari itu ia bertekad, aku harus berubah. Aku harus bisa menghidupi keluargaku. Sesulit apapun. Keesokan harinya, Pak Irham memberanikan diri pergi ke pasar besar di kecamatan. Ia mencoba menawarkan tenaganya pada para pedagang. Namun sebagian besar menolak. Hari ini tidak butuh buruh. Maaf, sudah ada orang tetap. Ia hampir menyerah. Sampai seorang pedagang sayur tua memanggilnya. Mas, mau bantu saya angkat karung? Saya bayar harian. Pak Irham langsung mengangguk. Seharian ia bekerja di kios itu, mengangkat karung, menyusun sayur, membersihkan lapak. Keringat mengalir tanpa henti. Tetapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia membawa pulang uang lebih banyak dari biasanya. Bu Marni menyambutnya dengan mata berbinar. Alhamdulillah, Pak. Raffi dan Salwa ikut melompat kecil. Senang melihat ayah mereka lebih cerah. Malam itu, mereka makan nasi hangat dan telur dadar. Makanan sederhana yang terasa seperti pesta. Beberapa minggu bekerja di pasar, reputasi Pak Irham mulai menyebar. Orang itu jujur, kerjanya rajin, tidak banyak bicara. Suatu pagi, pedagang sayur tua yang mempekerjakannya berkata, Irham, saya mau pensiun. Lapak ini kecil, tapi hasilnya lumayan. Kalau kamu mau, saya kasih ke kamu. Kamu cicil saja semampunya. Pak Irham tertegun. Pak, saya bahkan tidak punya uang untuk memulai. Si pedagang tersenyum. Yang penting kamu jujur dan rajin. Itu lebih mahal dari uang. Air mata Pak Irham menetes dengan cepat. Terima kasih Pak, saya nggak tahu harus bilang apa. Hari itu, hidupnya perlahan berubah. Ia mulai berjualan sayur di pasar. Kecil-kecilan, tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan dirinya punya usaha sendiri. Dengan lapak kecilnya, penghasilan Pak Irham perlahan stabil. Tidak besar, tapi cukup. Cukup untuk membeli beras karung. Cukup untuk memberi uang saku anak-anak. Cukup untuk tidak lagi makan kerupuk. Dibagi 4, Bu Marni juga mulai membantu. Ia membuat sambal terasi dan tempe bacem untuk dijual di lapak kecil suaminya. Banyak ibu-ibu yang suka. Pesanan pun berdatangan. Sementara itu, Bu Rara mulai pulih. Suatu sore, ia datang sambil membawa sepiring pisang goreng. Terima kasih kemarin ya, Pak Irham. Bu Marni
memeluknya. Bu Rara, andai ibu tahu, bantuan ibu dulu yang bikin kami bertahan. Mereka bertiga duduk bersama, saling bercerita sambil tertawa. Kecil, suasana yang dulunya tak pernah mereka bayangkan. Bulan demi bulan berlalu. Lapak sayur Pak Irham kini makin ramai. Ia menambah sedikit stok. Ia menabung sedikit demi sedikit. Raffi semakin giat belajar. Salwa tumbuh sehat dan ceria. Bu Marni tak lagi terlihat murung. Suatu sore, keluarga kecil itu duduk bersama di depan rumah. Senja jatuh pelan, menerangi wajah mereka. Bu, kata Pak Irham sambil memegang tangan istrinya, kalau dulu kita bisa bertahan hanya dengan sepiring nasi pemberian tetangga, sekarang kita harus bisa memberi untuk orang lain. Bu Marni tersenyum hangat. Insya Allah, Pak, kita pasti bisa. Tidak lama kemudian, terdengar suara kecil dari belakang. Bapak, aku nanti kalau besar mau bantu orang seperti Bu Rara. Bantu kita dulu, kata Raffi dengan mata berbinar. Pak Irham mengusap kepala anaknya. Itu baru laki-laki yang hebat. Di gang kecil itu, keluarga Irham akhirnya merasakan apa yang selama ini hanya mereka bayangkan. Ketenangan, kepastian, dan rezeki yang tidak lagi samar. Mereka telah melewati masa gelap dan akhirnya sampai pada cahaya. Sebuah happy ending yang lahir dari kesabaran, saling menolong, dan keteguhan hati.